Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Ribastian. Saya seorang founder dan CEO Quijualin.com. Nah, di sini saya ingin sharing sedikit kepada sahabat-sahabat, teman-teman, bagi yang pelaku usaha UMKM ataupun pebisnis ya, yang sekarang ini bingung bagaimana menentukan sebenarnya cara yang terbaik agar produk yang dipasarkan itu bisa maksimal. Nah, di video kali ini saya ingin sharing mengenai cara yang efektif gitu dengan menggunakan value proposition dan customer segment. Nah, ini berdasarkan dengan panduan dari Synergizer ya, yang dimana hal ini saya buat dalam bentuk contoh brand, langsung brand ya. Jika Anda ingin lebih dalam lagi, Anda bisa nanti daftar di kelas online saya mengenai closing ataupun customer service mastery. Anda bisa akses di quijualin.com. Nah, di sini saya langsung kepada contohnya saja, Anda bisa pelajari bersama-sama. Di sini saya mengambil contoh bisnis fashion. Mengingat kita sebentar lagi ya, tidak lama lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, dan semoga juga wabah yang saat ini melanda semesta dan bumi ini maksudnya bisa juga segera hilang menjelang bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin, karena perkataan adalah doa. Dan di sini saya mengambil contoh bisnis fashion yang nantinya Anda bisa tirukan untuk bisnis Anda yang sejenis ataupun mungkin yang berbeda dengan cara yang sama, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya maksud value proposition canvas. Nah, value proposition canvas ini terdiri dari produk dan juga ada terdiri dari customer segment kayak gitu. Jadi di sini saya bedah satu-satu dulu ya. Yang pertama itu ada benefit. Nah, benefit itu apa? Apa sih sebenarnya manfaat dari produk yang Anda berikan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada fitur ya. Nah, di sini apa saja sih bawaan dari produk yang Anda jual. Nah, di sini nanti akan saya bahas satu persatu mengenai poin per poin ya, mengenai brand yang saya pasarkan. Dalam hal ini dalam bentuk passion. Kemudian experience. Nah, pebisnis banyak melupakan hal ini. Kebanyakan para pelaku usaha lebih pada fokus kepada benefit dan fiturnya saja dan melupakan sisi dari experience-nya. Nah, di sini kita bersama-sama untuk memberikan informasi bahwasanya experience ataupun pengalaman pelanggan ini sangat penting. Karena kenapa? Tanpa adanya pengalaman, misalnya contoh seperti after sales ya, setelah penjualan itu apa yang mereka rasakan, seperti itu. Setidaknya kita memfollow up mereka seperti itu. Nah, di sisi lain ada customer segment. Nah, jangan lupakan bahwasannya tujuan kita ini kan untuk mendatangkan closing, untuk mendapatkan sales. Nah, bagaimana nantinya seorang customer itu bisa cocok? Karena content marketing sekarang ini lebih membutuhkan apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sekarang sudah berubah. Sekarang sudah ranahnya ya memang kita harus apa yang konsumen mau ya kita ikuti. Kita buatkan kontennya seperti itu. Nah, itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu wants, yaitu adalah apa yang mereka inginkan, kemudian need, apa yang mereka butuhkan, dan juga fear, apa yang mereka khawatirkan atau takutkan. Nah, di sini nanti akan ada juga penjelasan di bawahnya. Ada company, product, dan ideal customer. Kalau company itu bisa Anda isi langsung dengan perusahaan Anda. Kemudian ada produk, itu produk apa yang Anda jual. Misalnya company-nya tadi Movas. Movas berarti produknya adalah Koko. Kemudian ideal customer, kemana sih sasarannya? Oke, mari kita coba bahas satu persatu ya. Nah, seperti ini saya contohkan ya.
di sini saya membuat company-nya Mufas Indonesia. Kemudian produknya Koko Kurta Muslim, dan ideal customer adalah aki-aki yang baru berusia 1 atau pemuda ataupun anak remaja. Jadi Anda sudah memetakan bahwasannya dari brand yang Anda bangun itu, bahwasannya dengan cara Anda mengetahui ideal customer-nya, nantinya Anda bisa langsung merancang value proposition canvas-nya seperti itu. Kemudian, nah ini benefit yang tadi kita sampaikan adalah manfaat. Apa sih manfaat dari produknya? Misalnya tadi saya contohkan ini kan Mofas. Mofas itu kan koko dan kurta yang fashionable ya, Muslim fashion trendsetter seperti itu dengan tagline-nya. Nah, sini saya membuat yang pertama adem ketika dipakai kemanapun. Nah, jadi jelas manfaatnya. Oh, jadi jarang nih ada koko mungkin ya yang membuat kita nyaman kayak gitu. Kemudian yang kedua tidak tembus pandang. Nah, walaupun kita laki-laki juga kita harus memperhatikan ini, jangan sampai nanti aurat kita nampak kayak gitu. Walaupun aurat laki-laki tidak sebanyak wanita seperti itu, tapi itulah pentingnya kita dalam memberikan tampilan yang baik seperti itu. Kemudian experience. Nah, yang tadi saya katakan, apa sih pengalaman ataupun apa sih yang dirasakan dari pelanggan itu? Mungkin pertama lebih percaya diri. Wah, dengan dia pakai ini pede nih, dengan dia berkaca, dengan melihat dirinya, dia semakin yakin bahwa wah, keren banget nih aku pakai. Jadi kalau yang saya rasakan sendiri dengan Momfas ini, saya tidak perlu hanya memakai di masjid atau kajian saja. Saya bisa pakai di mana saja, baik itu di mall, baik itu di tempat-tempat yang mungkin meeting barangkali ya, kantor ataupun di kafe misalnya dan lain sebagainya. Kita makin yakin karena sesuai yang poin nomor 2 saya buat, fashionable, dan yang ketiga modelnya milenial banget. Jadi memang kita tetap trendy gitu. Memang diferensiasi, mungkin kalau teman-teman pelajari PDB ya, sistem positioning, diferensiasi, dan brandnya. Nah, ini di sisi diferensiasinya, pembedanya adalah mungkin yang belum paham istilah saya tadi, ngerti-ngerti aja dulu ya. Nanti silakan belajar secara manual seperti itu, dan atau ikutin kelasnya. Nah, jadi memang Anda harus benar-benar mendapatkan apa sih pengalaman nantinya yang pelanggan akan dapatkan seperti itu dari produk Anda. Kemudian fitur. Nah, mungkin ini biasa ya, seperti bawaan. Saya lihat dari Kompas, buku muslimnya itu terbuat dari bahan katun yang sangat bagus ya. Kemudian warnanya macam-macam varian, karena kelemahan dari bisnis busana ini kan kalau tidak ada produk baru ketinggal, kalau tidak ada inovasi baru ketinggal seperti itu. Nah, dan tidak sama dengan bisnis kuliner yang mungkin pembedanya adalah bagaimana dia mungkin banyak terjangkau dan juga enak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bahannya ringan dan mampu menyerap keringat dan tidak menimbulkan bau seperti itu. Nah, ini harus Anda petakan. Nah, kemudian kita baru masuk ke ranah customer segment. Tadi kita udah buat secara produk, benefitnya seperti ini, kemudian ada experience-nya seperti ini, dan juga ada fiturnya seperti ini. Kemudian kita cocokkan. Nah, apa yang diinginkan? Yang diinginkan customer itu misalnya nyaman ketika dipakai sehari-hari, kemudian warnanya cocok dengan selera kan. Kemudian ketiga, ingin tampil selalu percaya diri. Nah, ini pentingkan dulu apa yang mereka inginkan seperti itu. Baru nanti yang sebenarnya hampir sama aja sih, needs sama wants, tapi memang prioritasnya memang apa yang mereka butuhkan juga, yang dari needs-nya apa kayak gitu. Walaupun sebenarnya antara needs dan wants ini berkaitan seperti itu. Nah, dari yang paling dibutuhkan tuh ya seperti contoh yang saya buat, dapat menutup aurat dan juga dapat melindungi tubuh dari sinar matahari. Nah, dan terakhir itu adalah kekhawatiran ya, karena ini kita harus melihat juga apa sih sebenarnya yang nanti dikhawatirkan dari pelanggan. Misalnya takut kalau modelnya sudah difoto, kan banyak nih, apalagi kalau bisnis online. Berapa nih bro, berapa nih sis, bajunya sekian, fotonya boleh lihat real pic-nya segini ya, rupanya nggak sesuai, kecewa seperti itu. Jadi penting bahwa jangan sampai nanti customer itu kecewa. Kebanyakan dari desain ya ataupun marketing yang bagian
editing itu terlalu melebih-lebihkan secara warna. Makanya perlu dibuat keterangan berapa persen keakuratan dari desain tersebut. Kemudian bahan bikin gerah dan gerak panas, jangan sampai. Yang ketiga, bahan buat alergi, jangan sampai nanti customer pakai produk kita jadinya nggak bagus. Karena dalam sistem marketing sendiri, harapan kita mereka itu akan menghasilkan RO atau repeat order yang nantinya menghasilkan rekomendasi. Nah, jadi mereka tuh nanti akan menjadi pasukan ataupun orang-orang yang sales ataupun marketing secara nggak langsung untuk produk kita. Makanya penting, sekali lagi saya katakan, sales ya merupakan proses yang sangat prosedural. Jadi jangan sampai Anda mengabaikan dalam funnel ini ya. Misalnya itu bagaimana Anda membuat sistem bisnis di dalam produk Anda. Nah, ini juga saya langsung memberikan contoh yang nantinya Anda bisa contohkan, Anda buat. Kemudian tujuan Anda adalah menemukan kecocokan di dalam produk tersebut. Nah, apakah dari produk dan customer segmen, apa yang mereka butuhkan, apa yang produk kita miliki. Nah, apakah memiliki banyak kecocokan? Seperti tadi poin saya buat, jika banyak cocok, alhamdulillah berarti produk kita insya Allah ya, atas izin Allah akan laris di pasaran. Jika tidak, mari dievaluasi, diperbaiki, mulai dari bahannya, mulai dari modelnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jika produk precision dan customer segmen yang cocok, maka produk Anda dibutuhkan di pasaran. Itu yang saya katakan tadi. Makanya penting bagi Anda untuk memberikan value di dalam produk Anda sendiri. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika Anda ingin lebih lanjut lagi mengenai mendapatkan cara terbaik ya, mulai dari closing, mulai dari bagaimana Anda mendapatkan pembelajaran membuat produk yang laris di pasaran, silakan Anda ikut di kelas saya di Customer Service Mastery. Insyaallah nanti akan saya bimbing langsung, saya mentoring langsung. Semoga nanti kita berjodoh bisnisnya dan juga bisa omsetnya Anda bisa lebih baik lagi dan berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.